Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah, wa li jami'i man itaba'adinaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Radhiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah li qadha duyunina li qadha hajatina min hawajid dunya wal akhirah bitaysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'ah li sihhati jasadina qulubina li amradina zahiran batina lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam liman afina li masalihina li ahli baitina auladina zurriyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa la azil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan Facebook semua, rahmatullah alaikum ajmain. Siang ini saya berada di mana Pak? Di Jalan Kintamani 5 ya, di daerah Tangerang Selatan ya. Di Ciputat Timur, di rumahnya Pak Dian dan Bu Erli. Alhamdulillah, sebuah perjumpaan yang sangat menyenangkan, sebuah pertemuan yang semoga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada siang hari ini saya menyempatkan diri untuk melakukan kajian live streaming, yaitu dengan membaca kitab Al-Majmu'ah Sufi Al-Kamilah yang berisi tentang ungkapan-ungkapan Syekh Abu Yazid Al-Bustami qaddasallahu sirrahu. Oke, kita ngaji dengan nyantai, juga dengan adanya keseriusan di dalam menimba ilmu kaum sufi, sembari kita berharap agar rohani kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan berikut ini berkaitan dengan pengalaman Syekh Abu Yazid Al-Bustami sendiri. Bagaimana hubungan beliau yang begitu dekat dengan Allah Ta'ala, begitu mesra dengan hadratnya. Oke. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa madana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rafa'ani marratan. Rafa'ah mengangkat Allah nih kepadaku marratan pada suatu kali. Fa'aqama maka menempatkan Allah nih kepadaku baina yadayhi di hadapan hadiratnya. Wa qala li, dan berfirman Allah li kepadaku, ya Aba Yazid, wahai Abu Yazid, inna khalqi, sungguhnya makhluk-makhlukku, yuhibbuna, ialah mencintai mereka, ayyaro, kepada hendaknya menyaksikan mereka kepadamu. Ini beliau bercerita tentang pengalaman rohaninya, bahwa beliau itu pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan berhadap-hadapan dengan hadiratnya. Nah, tentu saja ini berkaitan dengan dimensi spiritualnya ya. Tidak mungkin berkaitan dengan dimensi jasadi. Jadi berhadap-hadapan itu murni hanya secara rohani, tidak secara jasadi. Artinya apa? Allah itu bukan fisik, Allah itu bukan badan, Allah itu bukan benda. Jadi mengangkat di sini mutlak dalam konteks rohani itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa beliau itu dianugerahi adanya martabat yang tinggi, adanya derajat yang tinggi. Ini kalau dimungkinkan bagi beliau, tentu saja dimungkinkan juga bagi orang-orang lain yang sudah berjerih payah, berikhtiar, membersihkan hatinya dari jatuh cinta kepada yang lain, dan berusaha untuk sesuntuk mungkin fokus kepada Allah dan melayani makhluk-makhluk dalam kehidupan ini.
Jadi itu juga dimungkinkan bagi kita. Pelajaran tersiratnya adalah, terus Allah itu berfirman kepadaku, kata Syekh Yazid. Berarti apa? Kita manusia itu dimungkinkan untuk mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya bukan wahyu, sebab kalau wahyu itu firman Allah kepada para nabi, tapi istilahnya itu adalah ilham. Jadi ketika orang itu sudah bersih batinnya, dimungkinkan orang itu dengan telinga batin bisa menyimak firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga peluang sesungguhnya bagi diri kita untuk senantiasa kita tekuni. Apa firman Allah Ta'ala? Wahai Abu Yazid, sesungguhnya makhlukku itu sangat cinta, sangat ingin untuk melihatmu. Jadi ya, ketika orang itu terpilih di hadapan Allah, maka orang itu menjadi memukau, menarik banyak orang untuk menyaksikan dirinya. Adanya ketertarikan kita kepada orang suci itu sesungguhnya sangat alami. Sebab orang-orang suci itu adalah orang-orang yang lebih indah dibandingkan dengan diri kita. Dan tertarik kepada yang indah itu sangat masuk akal, sangat rasional. Itulah sebabnya ya, kenapa banyak orang senang artis atau senang idola-idola mereka, karena itu menjadi impian bagi mereka untuk menemukan kesenangan melalui jalur yang seperti itu. Jadi kalau orang-orang beriman kemudian jatuh cinta kepada nabi, kepada para wali, kepada para sufi, itu juga sangat rasional, karena bagi orang kebanyakan dari kalangan orang beriman, mereka itu adalah idola-idola yang bisa mengantarkan banyak orang kepada merasakan Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika Allah berfirman bahwa makhlukku itu senang untuk menyaksikanmu, wahai Abu Yazid. Fakultu, aku menjawab, kata Syekh Abu Yazid, zayyinni biwahdaniyatika, ya Allah, tolong hiasi aku dengan keesaanmu. Jadi bukan kemudian merasa tersanjung ketika Allah mengatakan banyak orang pengen lihat engkau, bukan lantas merasa besar, bukan gede rumongso, bukan GR, sama sekali tidak. Malah yang diminta oleh beliau kepada Allah Ta'ala yaitu dihiasi dengan adanya keesaan Allah. Apa yang dimaksud dihiasi dengan keesaan Allah Ta'ala? Walaupun dalam hidup ini penuh dengan keanekaragaman, tapi Syekh Abu Yazid itu ingin sama sekali tidak terpukau, terjebak oleh keanekaragaman, tapi lebih fokus kepada keesaan. Jadi keanekaragaman ini hanya ada di permukaan. Inti dari seluruh yang ada itu tunggal. Makanya Ibn Arabi kemudian menyebut dengan wahdatul wujud atau adanya wujud yang tunggal itu. Jadi sebab itu jangan kita termakan oleh keanekaragaman, sebab keanekaragaman hanyalah permukaan dari kehidupan ini. Ketika Nabi kita berdoa, Rabbi arinal asya kama hiya alaih, tolong ya Allah perlihatkan hakikat segala sesuatu, maka ijabah dari Allah Ta'ala itu adalah menyaksikan apapun Kanjeng Rasul, yang dilihat oleh beliau itu adalah Allah Ta'ala semata-mata. Coba di belakang saya ada tumbuhan, ada gemericik air, hal yang jelas berbeda. Tapi kalau mata batin kita tajam, itu sesungguhnya hakikatnya tunggal, Allah Ta'ala. Karena itu orang-orang ma'rifat, orang-orang sufi itu diuji, bisakah menyaksikan Allah yang tunggal di balik aneka ragam kejahatan, di balik aneka ragam keburukan? Bisakah tetap menyaksikan Allah yang tunggal? Tetap mereka, karena mata batin mereka itu sudah ditajamkan oleh Allah, lantaran mereka tak tertarik kepada yang lain. Itulah sebabnya pelajarannya. Pelajaran dari Syekh Ruwaim al-Baghdadi misalnya, seorang sufi di Baghdad yang sezaman dengan Syekh Junid, dan beliau ini kaya raya. Tapi sesungguhnya kaya raya yang dimiliki beliau itu untuk mengelabui orang lain, biar beliau tidak ditajangi oleh banyak orang. Sementara hati beliau itu tak tersentuh oleh apa yang dimiliki.
Nah, karena itu kemudian Syekhul Islam itu memberikan penilaian bahwa betapa sangat tinggi derajatnya Syekh Ruhaim Al-Baghdadi. Bahkan satu bulu kuduk dari beliau itu lebih utama ketimbang 100 Junaid Al-Baghdadi. Jadi orang itu kalau sudah mencapai kesucian, apapun itu tidak mengganggu dirinya, tidak mengganggu hatinya. Hatinya itu sudah bermesraan, punya tempat tersendiri, dibuat. Jadi karena itu sadar beliau bahwa bagaimana keakuan Allah Ta'ala itu betul-betul dinomorsatukan dengan mematikan keakuannya sendiri. Jadi ego kita itu kita pressing, kita tekan setekan-tekannya. Biarlah yang mewakili ego kita itu adalah keakuan Allah Ta'ala di dalam diri kita. Jadi ketika orang itu sudah merdeka dari kotornya egonya sendiri, maka yang muncul di situ adalah keakuan Allah Ta'ala. Lenyap dia sebagai diri, kemudian diejawantahkan oleh Allah Ta'ala dengan keakuannya itu. Warfa'ni ila ahadiyatika, dan tolong angkatlah aku ya Allah kepada keesaanmu. Apa perbedaan ahadiyah dan wahidiyah? Kalau wahidiyah itu keesaan Allah Ta'ala yang dipersepsikan, yang dipahami manusia. Sementara kalau ahadiyah itu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedemikian kelam dan tak tersentuh oleh pemahaman manusia. Tidak tergambarkan di situ apa yang disebut sebagai yang lain, tidak ada. Jadi kalau orang itu diangkat kepada ahadiyah Allah Ta'ala, orang itu tidak merasakan dirinya ada. Yang ada itu apa? Yang ada itu adalah tajalli dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, hilang keakuannya itu dan dia merasakan ini bukan siapa-siapa selain tajalli atau pengejawantahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta idza ra'ani khalquka qalu, ya Allah tolong angkat aku sampai kepada kemahaesaanmu, sehingga ketika mereka menyaksikan aku, mereka mengatakan ra'ainaka, kami menyaksikan engkau ya Allah. Ini hebat ini ya. Nabi kita itu juga sempurna di bidang makom ini. Beliau sampai mengatakan man ro'ani faqad ro'al haq, orang yang menyaksikan aku sungguh menyaksikan Allah yang maha benar. Di permintaan beliau ini betul sekali. Ya Allah angkatlah aku kepada keesaanmu, hingga ketika makhlukmu menyaksikanku, beliau mengatakan ya Allah aku sudah menyaksikan engkau. Ya, benarnya begitu ya. Sebenarnya itu tidak hanya berlaku untuk orang-orang suci atau orang-orang suci. Mestinya kita menyaksikan apa saja, mestinya menyaksikan Allah Ta'ala di situ. Kenapa? Karena asal-usul segala sesuatu itu siapa lagi kalau bukan Allah. Hakikat segala sesuatu apalagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu fatakuna antadzaka, maka di saat itulah aku itu adalah engkau. Jadi ketika mereka menyaksikan aku, mereka merasakan menyaksikan engkau. Nah, di saat itu engkau adalah segala sesuatu. Makanya kalau Maulana Rumi dengan tegas mengatakan, kadang ku sebut engkau langit, ku sebut engkau rembulan, ku sebut engkau mawar, ku sebut engkau duri, ku sebut engkau salju, ku sebut engkau gunung gebundung, awan gemawan, ku sebut engkau apa saja, karena aku menyaksikan engkau pada segala sesuatu itu. Jadi kalau Allah Ta'ala sudah lebih nyata dibandingkan makhluknya, itu tanda-tandanya bahwa batin kita sudah bagus, sudah tajam. Tapi ketika makhluk masih menjadi hijab sehingga kita tidak menyaksikan Allah, berarti kita masih lebih demen kepada makhluk dibandingkan kepada hadiratnya itu. Wala aku anak hunaka, dan di saat itu aku sudah tidak ada lagi. Jadi ketika makhlukmu menyaksikan aku, ternyata mereka menyaksikan engkau. Di saat itu engkau yang ada, aku sudah menjadi tiada. Jadi penting kesadaran tentang tiada ini penting ya. Penting. Kesadaran tentang tiada itu artinya apa? Kita tidak bisa mandiri, kita tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita sebagai makhluk yang otonom itu tidak ada. Kita mesti bergantung dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran tentang ketiadaan itu dalam tasawuf malah wajib. Kenapa? Karena wujudu kadzambun la yuqasu alaih. Adamu itu adalah dosa yang tak teranalogikan. Jadi kalau ukurannya itu ilmu tasawuf ya, kita merasa ada itu dosa loh. Bagaimana merasa ada? Keberadaan kita ditopang. Kita tuh nggak pernah merdeka dari Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin merasa ada?
Kalau merasa diadakan boleh. Kalau merasa kita sebagai tajallinya boleh. Tapi kalau ada gitu, ada sebagai diri kita sendiri, itu bermasalah kalau dalam tasawuf. Wujud juga zambun la yuqasu alaih. Engkau merasa ada dosa yang tak teranalogikan. Nah, ketika Syekh Abu Yazid itu sampai kepada titik nol bagi dirinya sendiri dan yang dirasakan adalah Allah Ta'ala, maka beliau mengatakan Subhani ma'a'zama sya'ni, maha suci aku, betapa agung diriku. Aku di situ bukan akunya Fir'aun ya, bukan keakuan yang berangkat dari egoisme yang kelam, bukan. Akunya di situ itu menunjukkan beliau itu habis dan beliau sekedar dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyatakan apa yang semestinya dinyatakan. Dan itu kalau penilaian ini Merisimel disebutkan bahwa keakuan Al-Halat, keakuan Syekh Abu Yazid adalah keakuan yang menunjukkan bahwa diri mereka sebenarnya tidak ada. Itulah hakikat dari rendah hati. Ketiadaan yang mutlak, dan Allah berada di seberangnya sebagai wujud yang mutlak itu sendiri. Hasbi min nafsi, hasbi. Jadi beliau itu merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sama sekali tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Nah, kalau kepada diri sendiri tidak bersandar, apalagi kepada makhluk-makhluk lain, kan itu loh. Logikanya seperti itu. Kalau sudah tidak percaya bahwa dirinya itu bisa dijadikan sandaran, tempat pengaduan, apalagi kepada makhluk-makhluk lain, lebih tidak percaya. Di saat itu percaya seseorang, keyakinan seseorang utuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Sip. Berikutnya ini yang mungkin harus kita hati-hati memahaminya karena ini tidak lazim. Apa kata Syekh Abu Yazid itu? Ta'atu kali ya Rabbi, adapun ketaatanmu kepadaku wahai Tuhanku, a'dhamu ila lebih agung min ta'ati lakah, dari taatku kepadamu. Jadi engkau taat kepadaku itu jauh lebih nyata ketimbang aku taat kepadamu. Kan biasanya yang kita paham ya dalam kajian-kajian atau pengajian-pengajian itu adalah kita mesti tunduk kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita bersungguh-sungguh, kita ikhlas kan. Nah ini enggak, taatmu kepadaku ya Allah lebih besar ketimbang taatku kepadamu. Artinya apa? Kalau bukan karena Allah Ta'ala yang memulai untuk menarik Syekh Abu Yazid agar taat kepada Allah Ta'ala, bagaimana mungkin beliau bisa taat? Coba. Beliau pernah berkata begini, dulu aku pernah mengira dan perkiraanku ternyata salah. Perkiraanku yang pertama adalah bahwa aku berzikir kepada Allah, lalu Allah berzikir kepadaku. Ternyata salah. Kenapa? Andaikan Allah tak memulai, sampai kapanpun aku tidak bisa memulai untuk berzikir kepada hadiratnya itu. Ya. Terus kata Syekh Abu Yazid Bustami juga, aku keliru. Dulu aku mengira bahwa aku beribadah kepada hadiratnya, kemudian hadiratnya itu bersikap baik kepadaku. Salah aku. Allah lah yang terlebih dulu berbuat baik kepadaku, lalu aku menirukan bagaimana aku bisa berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu subhanallah yang kita baca setelah sholat itu bukan dalam rangka mensucikan Allah. Allah itu maha suci tanpa harus kita membaca subhanallah. Itu adalah pengakuan tentang kemahasucian yang semoga kesucian itu juga merembet kepada diri kita, menular kepada diri kita. Taatku kepadamu tidak ada apa-apanya dibandingkan taatmu kepadaku. Kalau dipahami salah kan begini, Allah tunduk kepadaku, berarti aku Tuhannya sih. Bukan itu. Jadi gini ya, Allah itu dari saking belas kasihnya seolah-olah menjadi pelayan kita itu loh. Nah, kita ini yang nggak ngapa-ngapain dikasih, ngapain dikasih. Loh kok kayak aku Tuhannya ini? Itu kan. Itu menunjukkan betapa kebaikan Allah Ta'ala itu tak terhingga. Kita ini siapa-siapa? Kita ini bukan siapa-siapa sehingga pantas untuk dikasih ini, dikasih itu. Ya memang bukan siapa-siapa. Kenapa begitu? Nah, itulah Allah yang maha baik, kan begitu ya. Nah sudah begitu masih banyak orang yang belum merasakan bahwa aku ini harus bersyukur. Masih banyak. Dikira itu kemampuannya sendiri untuk bisa mendatangkan karunia-karunia. Padahal
ribuan ijazah, ribuan skill, itu tidak akan pernah bisa mendatangkan secuil rezeki Allah Ta'ala kalau tidak kena perkenannya. Tidak mungkin. Jadi ini memastikan kepada kita kata-kata yang juga mirip dari Syekh Abu Yazid Al-Bustami ketika mengatakan bahwa engkau ya Allah jauh di bawahku tentang masalah kekayaan. Aku lebih kaya dibandingkan dengan engkau karena aku memiliki engkau dan memiliki engkau segala-galanya, sementara engkau hanya memiliki aku yang bukan apa-apa ini. Apa untungmu memiliki aku? Kan gitu. Jadi andaikan seluruh dunia ini bersembah sujud, Allah tidak untung kok sebenarnya. Enggak untung apa-apa. Sebagaimana juga kalau ingkar semua yang ada, enggak rugi. Enggak rugi sama sekali. Jadi Allah itu tidak ngambil keuntungan apapun dari seluruh sembah sujud kita, keluh kesah kita, tidak. Maka bisa dipastikan ketika orang sudah merasa memiliki Allah, merasa memiliki segala, dan itu kalau dibandingkan dengan Allah Ta'ala memiliki diri kita, ya betul kata-kata Syekh Abu Yazid itu tadi. Sama dengan misalnya ya, ini logikanya sama dengan ketika kita memahami kata-katanya Abu Nuwas bahwa ya Allah, aku lebih kaya dibandingkan engkau sebab aku punya anak dan kau tidak punya. Jadi ya mirip seperti itu. Jadi karena itu tidak bisa langsung kita sangkal yang menunjukkan bahwa kita menyalahkan ungkapan seperti itu, nggak bisa. Karena itu pengalaman ya, itu pengalaman. Oke. Ini semua yang diterangkan ini berkaitan dengan pengalaman Syekh Abu Yazid Bustami, itu bisa sekali untuk kita terapkan sesuai dengan kapasitas rohani kita masing-masing. Jangan pernah jenuh untuk menelusuri jalan-jalan keilahian. Kita akan berpapasan dengan bunga-bunga keindahan, kebun-kebun keindahan, dan mendekat kepada Allah adalah mendekat kepada asal-usul segala taman rekreasi. Ya. Ini perkara kan ini indah, ini hanyalah secuil dari kemarindahannya. Dan kalau kita bisa menikmati, betapa segala-galanya yang menjadi serba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, saya kira moga-moga yang sedikit ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.